Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten podcast Garis Depan Dakwah Organizer. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sahabat Nabi. Sahabat Nabi merupakan orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW dan membantu perjuangannya. Para sahabat Nabi ikut berkontribusi dalam perjalanan Islam sebagai agama yang sempurna. Ada baiknya kita mengenal para sahabat Nabi dan mengetahui kisah perjalanan hidup yang pernah beliau lewati. Berikut ini kami telah merangkum kumpulan kisah sahabat Nabi yang memiliki sifat terpuji dan layak dijadikan sebagai teladan. Abu Bakar Asy-Syiddiq dikenal loyal dan penuh keistimewaan. Kisah sahabat Nabi yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Lahir di Mekah dengan nama Abdul Ka'bah, setelah menjadi mu'alaf namanya berubah menjadi Abdullah. Nama Abu Bakar sendiri diberikan oleh Rasulullah yang artinya bapak anak unta muda. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah menggantikan Rasulullah yang telah wafat. Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar mempunyai peran penting dalam menyebarkan agama Islam di luar Jazirah Arab seperti penyebaran ke arah utara di antaranya Irak dan Syria. Abu Bakar pernah melindungi Rasul pada saat terjadi serangan bertubi-tubi dalam perang Uhud. Selain itu, beliau memiliki kepiawaian saat berdiplomasi sehingga mampu menyelesaikan problematika termasuk saat kabilah-kabilah bangsa Arab enggan membayar zakat sepeninggal Rasulullah. Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi di kota Madinah dan dimakamkan tepat di samping makam Rasulullah. Dari kisah sahabat Nabi ini, kita dapat meneladani loyalitas dan kerendahan hati Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam hingga wafatnya beliau. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Pada suatu hari, Umar hendak ingin membunuh Rasulullah. Saat itu juga ia mendengar kabar bahwa saudari perempuannya telah memeluk Islam. Akhirnya Umar kembali ke rumah dan mendapatkan saudaranya sedang melantunkan surah Thaha. Umar pun luluh dengan isi dari surah tersebut dan memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Pada tahun 622 Masehi, Umar ikut berhijrah dengan Rasulullah ke Yathrib, Madinah. Beliau ikut serta dalam beberapa peperangan, diantaranya Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khaybar. Umar dikenal sebagai orang yang sangat membela Rasulullah. Bahkan ia juga ikut menentang kawan lamanya yang menentang Rasulullah. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa kepemimpinannya, beliau punya peran penting dalam menyebarkan agama Islam ke Mesopotamia. Umar dikenal sebagai pemimpin yang bergaya hidup sederhana di saat banyak penguasa bergaya hidup mewah. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, sehingga ia juga banyak berperan dalam perkembangan hukum Islam. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'at. Ia merupakan seorang budak yang sakit hati karena Persia berhasil ditaklukkan oleh Umar. Dari kisah sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, kita bisa meneladani kesederhanaan, kecerdasan, dan ketangguhan beliau. Utsman bin Affan, sang pemilik dua cahaya. Lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya yang sangat dermawan. Beliau menjadi mu'alaf setelah mendengar dakwah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Utsman juga merupakan khalifah ketiga yang menggantikan Umar bin Khattab setelah wafat. Utsman bin Affan dijuluki pemilik dua cahaya karena menikah dengan dua putri Rasulullah. Beliau memimpin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan dikenal sebagai pemimpin yang lembut serta bijaksana. Banyak pencapaian yang telah diraih pada saat masa kepemimpinannya, di antaranya perluasan wilayah kekuasaan Islam hingga penyeragaman penulisan Al-Quran. Suatu hari para pemberontak datang dan meminta agar Utsman meninggalkan kekhalifahannya. Jika tidak, mereka akan membunuhnya. Utsman meminta para sahabat untuk meninggalkan rumahnya tanpa melakukan pembelaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pertumpahan darah. Hingga akhirnya pedang-pedang itu menyayat tubuh Utsman yang hari itu tengah berpuasa. Utsman terus membaca kitabullah hingga akhirnya wafat. Utsman bin Affan menjadi teladan bagi kita untuk bersikap dermawan dan menggunakan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia kumpulan kisah sahabat Nabi yang penuh perjuangan.
Semoga kumpulan kisah sahabat Nabi tersebut bisa menjadi inspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Baiklah, sampai jumpa di podcast Garis Depan Dakwah Organizer selanjutnya.